di Mas Sagi Entertainment. Tadi kan kita udah bahas aksesoris yang ada di kepala nih. Sekarang kita kita beralih ke aksesoris yang ada di busana beserta dengan bustananya. Oke. Seperti yang sudah ada di samping-samping kita ini adalah busana Solo Putri dan Jogja Putri. Dari sini aja udah kelihatan perbedaannya ya teman-teman ya. Karena biasanya di lapangan banyak yang sering ketukar. Betul banget. Bahkan kebingungan karena mereka memang mirip sekali. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih yang membedakan busana untuk uji kompetensi pengantin Jogja Putri dan Solo Putri. Oke, kita mulai dari mana? Namanya dulu. Oke, yang Jogja Putri dulu ya. Yang pertama dari segi warna. Nah, kalau warna ini berlaku untuk dua-duanya ya. Di Jogja Putri boleh dipakai, Solo Putri juga boleh dipakai. Yang penting menggunakan kebaya berbahan bludru dan warnanya gelap. Jadi kalau merah, marun, hitam, biru, dongker, atau hijau ada botol, ungu boleh. Jadi harus pokoknya warnanya gelap. Walaupun sebenarnya bahan bludru sangat jarang ya, kalau yang warnanya terang-terang kan jarang seperti itu. Kemudian ini bordirnya. Nah, ini bordirnya itu boleh menggunakan bordir atau bordir benang emas seperti ini atau payet, itu boleh. Tapi yang jelas perbedaannya dengan antara Jogja Putri dan Solo Putri adalah kalau Jogja Putri itu dia bordirnya itu bentuknya bunga dan disebar, bunga tabur. Ini itu kan ditabur. Sementara di Solo Putri kan nggak ada ya, nggak ada taburan seperti ini. Tapi bedanya ada merak, ada gambar meraknya kalau untuk Solo Putri. Kemudian dari kerahnya, coba yang Solo Putri kerahnya kayak apa? Nah, kalau untuk Solo Putri ini kerahnya kita menggunakan apa namanya? Kebaya beaf. Jadi ada tambahan kain dulu di sini, terus ada juga menggunakan kain cinde ya di sini. Jadi apa? Kalau orang dulu bilangnya stagen ya. Jadi kan di dalamnya pakai stagen. Sekarang kan kita praktisnya pakai bustier ya. Cuman tetap kalau untuk ujian tetap harus menggunakan si stagen dengan motif cinde seperti itu. Untuk warnanya boleh disesuaikan ya. Busana. Cuman dia ada beaf ini. Jadi dia bentuk kerahnya itu terbuka seperti ini. Baru. Nah, kalau sekarang di Jogja Putri kebayanya ini, kerahnya ini disebutnya kerah blenggen. Jadi hampir seperti kebaya Kartini, tapi kalau Kartini kan ada lidahnya, kalau ini tuh nggak ada lidahnya. Seperti itu, beda dan dia full tidak menggunakan beaf, langsung panjang seperti ini. Nah, untuk aksesorisnya kalau pengantin Solo Putri ini menggunakan 2 buah bros yang brosnya itu senada dengan cunduk mentulnya di atas, berbentuk bunga dengan motif yang menerawang. Jadi ada ada bolongannya gitu. Nah, kemudian juga menggunakan kalung permata. Nah, untuk Jogja Putri sama seperti Solo Putri, hanya dia jumlahnya 3. Menggunakan bros yang bentuknya batoan, sama seperti satu set satu motif dengan cunduk mentulnya, dan juga menggunakan kalungnya pun harusnya memang semotif ya. Ini sampelnya memang tidak satu motif, tapi kalau harusnya satu motif dengan cunduk mentul dan juga brosnya seperti itu. Nah, untuk kain, coba ini kita udah pernah bahas ya sebelumnya, tapi kita review lagi, boleh deh review lagi. Yang paling jelas kelihatan itu adalah bagian ininya nih ya, bagian seretnya nih. Kalau untuk Jogja Putri dia bagian seretnya ini harus terlihat. Nah, kalau Solo Putri justru disembunyikan di dalam ya. Terus motifnya juga ya. Jadi ini motifnya Sidomukti yang coklat ya, yang coklat dengan prada emas seperti itu. Sementara kalau ini yang Jogja Putri dasarnya sudah jelas warnanya putih, ini motifnya Sidoluhur. Nah, terus kalau misal untuk yang Jogja Putri nih, kadang-kadang suka ada yang nanya,
Ini kan kerahnya demikian ya. Ini posisi kalungnya bagaimana nih posisi kalungnya? Ini posisi kalung ini udah bener ya, karena memang seharusnya posisi kalungnya ini di luar. Emang mungkin agak aneh ya kalau misalnya kita tidak mempelajari lebih lanjut, pasti kita akan masukin ke dalam kalungnya. Tapi memang seharusnya adalah seperti ini. Jadi memang kalungnya itu dipasangnya di luar. Pasangnya di luar dari uji kompetensi ya, untuk uji kompetensi. Nah, terus saya juga ada pengalaman nih. Kalau kita belanja baju ludru ini di pasar atau di tempat aksesoris pengantin, biasanya kalau kita belanja si baju ini, baju Jogja ini, pasti udah langsung otomatis dapat BEF. Iya, betul banget. Iya, itu sebetulnya biasanya karena kalau untuk orang komersil biasanya suka digunakan juga, jadi otomatis bisa dibikin Jogja, bisa dibikin Solo, bisa. Iya. Tapi sebetulnya bisa nggak sih kalau buat komersil? Kalau untuk ya kalau secara gimana ya, sebetulnya bingung juga ya jawabnya. Karena kalau misalnya kita ngerti, kalau kita sudah tahu ilmunya, pasti kita nggak akan mau melakukan itu. Tapi kalau kita nggak tahu ya mungkin ya udah sah-sah aja gitu. Oke, dikasih tahu ya. Ya makanya mudah-mudahan dengan episode kali ini teman-teman yang belum tahu bisa teredukasi dengan baik, sehingga kita juga lebih aware untuk mempertahankan budaya tradisional yang ada di Indonesia. Jadi kita tahu kalau ada, walaupun beli baju Jogja terus dapat BEF-nya, ya kita nggak pakai karena dia motifnya memang motif untuk Jogja Putri kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, tadi sudah kita bahas semuanya tentang pengantin Jogja Putri dan juga Solo Putri. Buat teman-teman yang mungkin pengen belajar lebih lanjut tentang tata rias pengantin tradisional, bisa langsung belajar ke lembaga kursus dan pelatihan yang ada di kota teman-teman masing-masing. Nah, salah satunya tentu saja untuk memilih lembaga kursus dan pelatihan, sebaiknya teman-teman memilih lembaga kursus yang memang sudah terakreditasi dan memiliki izin operasional yang jelas dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Pendidikan atau dari Kementerian Tenaga Kerja. Buat teman-teman yang ada sekitar Cimahi, Bandung dan sekitarnya, boleh ikut pelatihan di LKP Nuning untuk terkait pembelajaran seputar tata rias pengantin tradisional. Nah, terus teman-teman semua juga yang kira-kira penasaran pingin belanja aksesoris pengantin seperti yang tadi disampaikan di materi hari ini, teman-teman bisa mendapatkan semua aksesoris juga baju-baju pengantin tradisional yang sesuai dengan pakem dan juga syarat untuk uji kompetensi di toko Kembang Goyang. Di sini lengkap, mungkin untuk kebutuhan ujian juga ada semua. Jadi silahkan mampir dan ada online-nya juga. Nah, demikian episode kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga edukasi hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, juga apabila ada tadi yang kurang tepat, mungkin penyebutan atau mungkin penyampaiannya kurang tepat, teman-teman yang tahu boleh komentar di bawah ini. Atau mungkin saran-saran ingin setelah ini ingin ngebahas apa juga boleh banget ya. Iya, betul banget. Dan buat teman-teman yang lagi di rumah aja, stay safe ya. Jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker dan tetap physical distance. Bye-bye. Dadah.